Oke, ketemu lagi. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang insert. Ya, jadi insert into statement itu digunakan untuk lakukan insert data ke dalam tabel atau insert new record ke dalam tabel. Sintaksnya seperti ini: insert into nama tabel, kemudian kolom yang akan diinsert, dan values. Jadi ini hafalan ya sedikit ya. Begitu insert into tabel, kemudian kolom apa saja, kemudian values. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tiga sih yang utama pada saat proses insert data ini, yaitu yang pertama adalah insert ke keseluruhan field, kemudian yang kedua ke beberapa field saja atau beberapa kolom saja, kemudian proses insert into ke tabel yang berbeda. Jadinya nanti perpaduan antara insert into dengan select. Nah, seperti itu. Jadi ada tiga hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu adalah insert ke keseluruhan tabel. Jadi sintaks insertnya adalah insert into, kemudian nama tabelnya misalnya di sini kita punya tabel namanya data mart AKM. Nah, seperti itu, dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kolom. Jadi kalau kita mau menginsert ke 11 kolom ini, keseluruhan kolom, kita cukup sintaknya insert into nama tabel, yaitu data mart AKM, kemudian langsung values. Seperti itu. Jadi kita tidak mendefinisikan lagi kolom apa saja yang akan kita input, karena kita akan menginsert data ke keseluruhan kolom. Nah, pada saat menginsert ini, itu harus urutan. Jadi urutannya jelas. Yang pertama kita insert adalah name-nya, kemudian nama, kemudian semester, kelas, SKS teori, SKS praktek, dan seterusnya. Oke, kita coba. Yang pertama kita insert name. Nah, karena name tipe datanya varchar, jadi kita menggunakan tanda petik 1. Misal kita pakai name 2016 05034, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah name adalah nama. Misal namanya adalah tentu di sini namanya Ikomang Resa Pradana. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah field semester. Tipe datanya varchar juga. Kita input di sana 2018 1, habis semester ada kelas. Nah, kelas ini kodenya acak sih, varchar juga. Ya, kita input aja sesuka kita, yaitu 44333, misalnya seperti itu. Habis kelas kita ada SKS teori. SKS teori di sini tipe datanya adalah integer. Jadi kita nggak perlu pakai tanda petik 1, kita langsung input aja SKS teorinya, misalnya 2 SKS. Kemudian SKS prakteknya itu 0. SKS jumlahnya adalah 2 tambah 0, yaitu 2. Setelah itu nilai totalnya adalah misal 85. Karena tipenya integer juga. Nah, tentu 85 ini grade-nya adalah A. A itu tipe datanya adalah varchar lagi, jadi pakai tanda petik 1, koma lagi, habis grade. A itu adalah 4 nilainya. Oke, sudah. Kalau sudah 4, terakhir kita punya kode prodi. Oke, kode prodi tipe datanya juga adalah varchar. Jadi saya inputkan dengan tanda petik 1, 90221, baru diakhiri dengan kurung tutup. Jadi kita sudah menyelesaikan satu sintaks insert into. Karena kita akan menginput ke keseluruhan field yang ada pada data mart AKM, maka kita tidak perlu lagi mendefinisikan kolom-kolom apa saja yang akan diinputkan. Jadi cukup insert into nama tabel, langsung values. Oke, kita coba running.
Nah, kalau sudah seperti ini, sukses dan satu row affected, jadi data sudah berhasil diinput. Jika teman-teman ingin mengecek, silakan digunakan query select all from data mart AKM where name sama dengan ini. Oke, kita coba lihat. Nah, jadi kita tadi ada input kelas yang paling bawah, yaitu 444333. Ini data yang sudah kita input. Nah, itu adalah materi pertama tentang insert, yaitu kita menginsert ke keseluruhan tabel. Sekarang kita coba insert ke beberapa field saja. Jadi saya hanya ingin menginsert ke field name dan field kelas. Jadi caranya adalah insert into data mart AKM, nama tabelnya, dalam kurung fieldnya adalah name, kemudian kelas, kemudian setelah field name dan field kelas itu dilanjutkan dengan sintak values. Oke, di dalam sintak values ini kita masukkan name dan kelasnya. Jadi name yang akan saya masukkan misalnya adalah 2018 001 001. Misal seperti ini. Kemudian kelasnya adalah 555 666. Oke, kita coba. Oke, sukses. Dan one row affected. Ini adalah tanda bahwa sudah sukses menginput satu row. Oke, sudah. Kalau sudah, untuk mengecek tinggal running select all from data mart KM where name sama dengan ini. Oke, kita coba lihat. Nah, di field yang tidak saya inputkan seperti nama, semester, SKS teori itu nilainya atau value-nya akan menjadi 0 seperti ini. Oke. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu misalnya kita ingin melakukan insert data dari tabel yang sudah ada. Jadi datanya itu berasal dari tabel. Nah, caranya seperti apa? Kita harus create tabel dulu. Di sini saya akan create tabel mahasiswa. Oke, field-nya adalah name. Kemudian tipe datanya harus sama, yaitu varchar panjangnya 25. Yang kedua adalah nama, varchar juga 100 seperti itu. Dan yang terakhir adalah kode prodi, yaitu varchar 10. Oke, jadi ini saya save tabelnya, namanya mahasiswa. Oke, sukses. Nah, setelah sukses membuat tabel mahasiswa, rencananya saya akan mengambil data mahasiswa yang ada di data mart AKM ini. Kemudian saya akan bawa ke tabel mahasiswa. Tentu diawali dengan proses select dulu. Jadi select distinct name, kemudian nama dan kode prodi from data mart AKM. Jadi masih ingat teman-teman, distinct ini untuk memilih hanya satu saja, yang uniknya saja. Nah, seperti ini. Oke, kita udah ketemu data distinctnya. Kalau limitnya saya matikan, kita akan dapat 2548 row baris. Oke. Nah, sekarang
yang akan kita lakukan adalah melakukan insert. Jadi tekniknya gimana? Tekniknya sebenarnya simple aja. Kita tinggal ketik insert into di atasnya. Kemudian nama tabelnya adalah mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan select distinct name, nama, kode, prodi from datamart KM. Jadi logiknya di sini adalah kita akan insert data ke tabel mahasiswa, yang mana datanya itu akan kita peroleh dari proses select distinct name, nama, kode prodi dari tabel datamart AKM. Oke, kita coba running. Nah, sukses. Jadi kita memperoleh 2548 row affected. Jadi ada 2548 data mahasiswa yang sudah berhasil kita masukkan ke tabel mahasiswa. Nah, jika ingin dicek, silakan select all from mahasiswa. Oke, kita coba. Nah, ini jika limitnya kita hapus, maka akan kelihatan 2548 data seperti ini. Oke, baik. Jadi sekian dari materi insert into. Kita akan lanjutkan di materi update pada video selanjutnya. Terima kasih.